Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info yang sangat, ini kejutan sekali ya teman. Dan mungkin banyak yang nggak sadar info ini tuh sebenarnya ya mereka itu juga pengen hadir ini ya di lini tokusatsu yang kali ini kan masih dikuasai oleh Kamen Rider dan juga Kamen Rider kini ya di Linksatsu episode 640 dengan Masterman untuk Chisaris Sentika F8 AB6 ya teman, atau kode warnanya ya teman, kan kode warna pink kan F8 AB6 kalau salah ya. Jadi untuk kali ini mereka berlanjut teman ke season kedua ya teman ya. Jadi ini kan melanjutkan lagi cerita dari Chisaris ya. Final fight-nya kan itu mereka nampilin final formnya lah, atau form terkuat dari Chisaris ini yang CGI itu apa yang namanya ya, lupa pokoknya tuh walaupun CGI tapi ya oke lah ya teman ya, fight-nya juga bagus. Dan terakhir kali itu pun si Chisaris ya itu kalau salah mati ya kan, dan itu kan si Minami Tanaka ya, yang aktrisnya itu kan ada heroinnya lebarnya ya, yang diperani oleh XAKD48. Itu dia kan jadi heroin yang cukup misteri ya teman di awal season pertama ya, karena itu kan season kayak dia tuh ditabrak sesuatu gitu ya di opening, terus juga jadi bagian untuk menandai ya kan, ada kayak apa namanya logo dari kertas itu ya teman-teman ya. Jadi dari sini pun juga ya lore-nya juga udah ditulis cukup baik lah teman-teman ya. Kalau dibanding season yang pertama bagus sih ya teman-teman ya. Cuman ini kan season 2 ini tuh lebih fokus satu ke Chisarisnya gitu ya. Season 1 itu kayak pengenalan semua karakter. Bagus sih kayaknya, cuma mungkin kayak bercampur banget ya teman, kayak misalnya ke Chisaris lah, Vanitas dan lain-lain gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya teman, untuk Masahiro Inoue memang dari beberapa tahun yang lalu ya teman ya, itu menciptakan tokusatsu ininya sendiri ya teman ya. Jadi ini bernama Pink no Tokusatsu no School ya teman ya, atau tokusatsu buatan si Masahiro Inoue ya teman ya. Jadi itu kan memang sudah banyak konsepnya, kayaknya dari awal saya udah pernah bahas juga teman ya, untuk Chisaris season 1 sampai recapnya juga ya teman ya. Jadi kalau untuk di series season 2 ini kan ada kedatangan Sentika ya teman ya. Nama hero di series ini tuh disebut sebagai Sentika. Jadi Sentika di series, Sentika Vanitas, Fobia, Degeal ya kan ya. Zeigen tuh nggak termasuk ya teman, karena itu cuman kayak ya mungkin antagonis juga atau anti-hero mungkin ya. Jadi kita juga bisa lihat ya teman, ada juga Rado Kiba atau Red Keeper ya. Jadi itu juga yang jadi salah satu karakter misteri ya teman, dan juga diteruskan ke season 2 ini. Dan juga ada si Ayuka ya teman ya, di sini diperankan oleh si Minami, pokoknya ini XAKB48 ya teman, kalau salah maaf ya teman ya. Kalaupun ini juga apa ya, si Ayuka ini kan kalau salah ada sesuatu ya teman ya. Jadi saya juga lupa ingat ya teman ceritanya ya. Jadi mereka tuh kayak masuk ke suatu dunia fantasi itulah ya teman ya, dunia di masa depan ya. Jadi ini juga betul-betul banyak ya teman ya nih. Untuk sentikanya kan bisa teman, ada yang pink ini pastinya ya si Chisaris. Vanitas kalau salah ini ya teman, yang warna biru nih Vanitas. Yang Fobia itu ini yang hijau ini ya teman, ini Fobia ya. Gila, ini tuh udah kayak keren banget asli ya. Terus ini Degeal ya, Degeal nih coy. Dan juga untuk yang jadi Degeal ini tuh si Toshikazu ya teman ya. Jadi rata-rata aktor tokusatsu yang muncul di selain Masaru Inoue ada Wataru Kuriyama ya, yang di Garo tuh ya kan ya, yang jadi siapa namanya, Dogariugai masalah ya. Jadi itu kan juga jadi Zeigen ya teman ya, untuk salah satu tokoh penting lah teman ya. Habis itu juga kalau untuk Toshikazu tuh ya kan si Dekial tuh ya. Terus juga si Red Keeper, si Satoshi Matsuda tuh ya. Gila, banyak sekali coy. Jadi kalau dari sisi satu tuh ceritanya ya kurang lebih si main heroine kita si Ayuka itu, dia tuh reinkarnasi dari momen kematian ya kan, yang diperankan Manaka Taguchi ya, hampir lupa ya. Terus juga dia muncul lagi ya teman, kayak di dunia mimpi atau dunia fantasi gitu ya teman ya. Yang di situ juga ada salah satu Sentika si Chisaris itu ya teman ya. Dan tugasnya si Ayuka ini tuh mau
nggak mau ya teman, harus dapetin ref seal. Kalau salah ada 6 pieces ya teman ya, atau 4 pieces gitu. Jadi itu juga bakalan jadi komponen untuk mereka ini kan kayak robotik gitu ya teman ya. Kan mereka kan pakai suatu device HP ya teman, dimasukin ke telinga ya teman ya. Jadi namanya tuh bukan henshin tapi keitai henka ya. Jadi kayak keitai itu kayak teknologi HP gitu ya teman ya. Henka atau henkai gitu ya, atau henkei gitu ya, kayak henshin gitu ya. Jadi perubahan teknologi ibaratnya ya. Jadi kayak henka, jadi itu juga merupakan salah satu perubahan yang sangat unik ya teman ya. Fight-nya kan ya, bagaimana konklusinya, dan juga drama-dramanya sama si Vanitas ya kan ya, Fobia, Dekial ya kan ya, itulah ya, kalian bisa cek aja teman di season 1 ya kan ya. Dan season 2 ini juga dimulai di suatu dunia masa depan ini ya teman, dan ini scene favorit ya teman ya, masuk ke portal ruang dan waktu gitu. Dan ini kayak mereka tuh lagi melewati sesuatu lah teman ya, kayak apa ya, kayak dunia komputer ya teman, komputer super besar ya. Jadi ini juga kayak memproyeksikan untuk Sendika ini tuh produksinya tuh kayak mana gitu ya, atau code name ditentukan di situ, dan mungkin ada beberapa dangerous code ya teman, atau di situ sebenarnya sebagai materia jam ya, atau bahan material bahan kosmos tuh dari materia ya. Jadi ini juga ada tuh ya operating status blue ya, terus juga ini processing material jam ya kan, Chisaris itu ya, ada 350 FEF, dan juga ada eksekutornya. Ini Sendika baru ya teman, itu Sendika Zorn ya. Jadi ini Sendika yang ada di season pertama yang episode terakhir itu ya teman, yang cewek ya teman ya. Ini belum ada ya temannya untuk case-nya siapa dan juga wujud manusia itu siapa gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya mau bahas lagi, antara saya harus tunggu episode season 2 itu selesai ya kan ya. Ya saya ke recap lagi ya teman, tenang aja ya teman ya, karena ini kan pastinya recap sekaligus review ya teman, karena ya cerita Chisaris pun juga jujur aja menarik loh teman, kayak ada ruang dan waktunya, loopingnya ya kan, masa lalunya dari si Ayuka juga gimana gitu ya. Dan ya ini kan katanya kan fokus ke Chisarisnya kan ya, yang pastinya ada si Vanitas, Fobia, Dekial, dan juga Zeigen itu ya terus ya. Jadi ini juga dia si Zone itu kayak pakai pesawat gitu ya teman, melewati ruang dan waktu ini. Terus juga ini kayak ada rapat gitu, dan ini juga ada si Zone tadi ya teman nih ya, yang kalian lihat di ending season pertama tadi. Dan juga ini kayak ada orang Chinese gitu ya teman, kayak dia ngomong sesuatu gitu ya kan ke Sendika Zone ini. Iya, intinya tuh mau menghentikan eksistensi dari si Chisaris itu ya teman, karena mungkin dianggapnya pengganggu gitu ya. Jadi si Zone ini tuh kayak di tempat inilah, kayak tempat eksekusi, itu tempat para dewan-dewan tinggi yang disebut tuh Eden, atau petinggi itu dari Gandair katanya ya. Jadi ya pastinya ini mencari Chisaris ya temen ya. Ini bukan kayak dikit ya temennya ceritanya ya, bukan. Ini tuh lebih ke arah kayak reinkarnasi doang sih ya temennya. Tapi yang ditargetnya tuh siapa ya, tetap yang ditarget tuh si Chisaris ini, karena ibaratnya dia tuh punya sesuatu lah ya temen, yang sangat spesial ya. Kalian bisa cek aja temen ya, dan juga ikutin ceritanya, karena juga ini ya temen ya, melihat bagaimana untuk kekuatan dari si Chisaris ini kan juga memang kayak beberapa beberapa aja gitu ya. Dan juga di sini kan ada si Red Keeper juga yang ikut bersama dengan si Chisaris ini. Itu juga bisa menjadi kekuatan baru ya tentunya untuk kembalinya ke dunia ini, katanya tuh dunia penebusan dosa ya teman ya. Yang katanya tuh dia datang ke sini pakai material jam, terus juga kekuatannya tuh juga ke bisa dibilang tidak ngaruh ke dunia asalnya kan, karena mau dimanapun ya dia diincar pun juga tetap di manapun juga gitu ya. Jadi dengan kekuatan Chisaris ini pun juga kan orang-orang di petinggi itu sama para sendika lainnya pun juga tetap bisa melacak si Chisaris ini gitu ya. Jadi bisa aja terluka dimanapun juga gitu. Tapi ya karena ada si Ayuka ini pun juga kan bisa dibilang ya menjadi salah satu kunci ya teman, untuk mencari si relics itu ya teman ya. Jadi di sini juga mau menjelajahi lagi ya teman, mencari suatu tempat ya teman ya. Dan di saat mereka lagi jalan-jalan ya teman, tiba-tiba di encounter lah ya kan sama si Sendika Zorn ini ya teman ya, dengan cepat ya. Ini juga langsung ya teman, si Red Keeper ini tuh kayak menjaga ya teman sesuatu, dan ini betul-betul
dikepung sekali ya teman si Jisaris ini kan, karena ibaratnya juga seperti melanggar aturan lah temannya. Jadi ini juga awal-awal juga cukup menarik ya teman, kirain mah satu episode Kamen Rider ya, ternyata 13 menit. Jadi ini juga langsung bersambung ya teman ya. Ini kalau salah si Zeiger ya, Zeiger atau enggak si Vanitas ya teman ya. Jadi ini juga pastinya berlanjut ke episode berikutnya kan. BTW ini ada openingnya ya teman ya, opening dari Disari season 2 juga, dan ini adalah beberapa cuplikannya ya teman ya. Jadi ini masih berhubungan juga dengan logo ya, logo bintang yang tidak sempurna gitu ya. Jadi mereka harus cari kekuatan bintang itu ya teman agar sempurna kan, dan Disari star gitu ya teman ya, star reliknya itu kan, ini kan di tiap setika ini kan beda-beda kan ya, ada yang apa namanya pisah atau beda dua, ikan hilang satu, hilang tiga gitu ya. Jadi ini harus dicari ikan sama si ya main heroine kita ya teman, yang terjebak di dalam dunia reinkarnasi ini ya kan, atau dunia ya dimana pas dia tuh mati itu dia hidup lagi gitu ya di dunia yang baru kan. Pusing kan guys. Jadi ini juga pastinya bisa kalian pahami lah teman, yang tidak betul-betul berat banget kayak di Kamen Rider Cat punya gitu ya. Jadi ini juga beberapa sentika ya temennya nih, Vanitas, ini juga ada si Dekial ya, ada juga si Phobia, dan juga ini Zeiger ya temennya tuh. Yang si Zornya belum ada ya teman, tapi di behind the scenes yang di season 2 itu kalau selalu ada ya temennya, lupa nama aktrisnya siapa ya teman, tapi ada tuh ya kan, untuk behind the scene-nya tuh pas bagian kostum dari season ini tuh ditampakkan ya, ada tuh ya. BTW ini juga ada ini ya, entitas baru nih, entah ini final boss atau entitas Jisaris sendiri gitu ya. Jadi bisa dibilang juga wow, lawan siapa nih ya teman-teman ya? Wah, cukup menarik ya teman-teman ya, kayak Jisaris tapi bukan ya teman-teman ya. Nah, ini juga hal yang cukup menarik di opening ini ya teman-teman ya, dimana ada semua sentika ya teman, mungkin ya itu terkubur dan di taman bunga itu ya teman ya. Jadi apakah mengindikasikan ini adalah siapa yang mati ya teman ya, Jisaris kah atau siapapun itu ya teman, karena kalian lihat ya teman, ini kayak suatu helm ya kan, armor yang kayak udah berkarat dan juga ditumbuhin tanaman gitu ya teman ya, pastinya udah lama lah teman ya. Ini juga pastinya ditutup dengan final formnya dari si Jisaris ini ya teman ya, dan ya selesai ya teman ya untuk episode perdana dari Jisaris season 2. Nah, ini beberapa cuplikan yang pastinya kalian belum apa ya, belum nonton gitu ya, jadi saya akan coba jelaskan sedikit ya teman ya. Intinya untuk sentika ini tuh ya seperti apa ya, kayak kumpulan data ya mungkin ya kita bisa bilang ya, karena kan price-nya kan itu kayak pakai bukan komputer juga sih teman, kayak robot gitu ya teman, robot pelindung dunia penebusan dosa atau dunia reinkarnasi lebarnya ya. Maksudnya misalnya kayak Ayu kayak ini kan udah meninggal gitu ya, dia juga reinkarnasi, terus juga ada mungkin ya satu sentika yang dikirimkan untuk melindungi si Ayuka ini gitu ya, dan juga mengumpulkan Repsil, dan tujuan akhirnya adalah dia harus membunuh si Jisaris ini, atau Jisaris yang akan membunuh dia dalam tanda kutip untuk kebebasan ya, seperti itulah ya teman ya. Karena juga ini juga kita bisa lihat teman, untuk kekuatan Jisaris ini pun juga kadang bisa menghilang ya teman ya, untuk hal ini tuh ya kan. Dunia yang dimasukin pun juga kan pastinya ada pengaruh ya teman, ke masa lalu ataupun di masa yang sangat suram juga ya. Sorry. Nah, ini si Jisarisnya ya teman ya, yang akan muncul ini si Red Keeper. Ini kalau saya di season 1 ya teman ya. Ini ada si Vanitas tuh, ada juga si Phobia ya teman ya. Jadi ya mereka ini pun juga udah pernah muncul di season pertama ya teman ya. Jadi kemunculan mereka pun juga kan pas sudah dibunuh sama Jisaris juga ya, kadang menarik ya teman, dan juga bikin satisfied juga tuh ya kan pas mereka udah kalah ya. Terus juga ada si ini dia ya, si Toshiki Kashu ya. Alias Kashu apa sih itu ya, Kashu Toshiki Kashu yang jadi Agito ya teman ya, di sini jadi Dekial ya teman, ini musuhnya ya temannya di sini. Dan juga pastinya perjuangan mereka juga akan berlanjut di season kedua ini teman tuh ya, bersama Zorn. Ayuka juga tetap muncul ya teman sebagai poin pentingnya di sini. Nah, ini mereka berempat berkumpul ya temannya untuk menghadapi satu sama lain, terutama si Jisaris juga ya teman tuh ya kan. Keren-keren nih ya kan tuh, actionnya
semakin mantep tuh. Oh, Vanitas juga emang karakternya juga kadang nyebelin ya teman tuh, kayak main itu ancem-anceman ya teman, kayak sifatnya tuh bocah juga ya teman ya, tapi ya tetap nyebelin gitu ya, tetap box juga gitu ya tuh. Nah ini si Zorn tadi teman lawan si Vanitas tadi ya teman ya, dan juga banyak relationship juga ya teman yang akan terjadi tuh. Kayaknya ada karakter sampingan yang juga tidak cuma jadi filler aja ya teman, tapi bisa berpengaruh juga untuk ceritanya nanti ya tuh. Si Zeiken juga muncul tadi ya. Nah ini adalah pertempuran para Sentika menghadapi, ini kayak lainnya lawan Zorn deh ya teman ya. Soalnya ini tuh ya nih ya si Jaris nih, Vanitas, Fobia sama Regal. Ini kayaknya lawan Zorn atau entitas baru ya teman ya. Apa jangan Zornnya udah mati? Ya kayaknya nanti di akhir season 2 ini kita nggak tahu ya teman ya. Karena juga ini betul-betul langsung di encounter ya teman tuh. Gila. Oke teman, dari pembahas kita untuk episode kali ini teman 8, tapi belum berakhir dulu ya teman, karena saya mau kasih tahu ya teman ya, yang pastinya mungkin ini jadi pertanyaan di benak kalian ya kan ya, ini siapa nih ya kan ya user dari Sentika Zorn ini ya teman ya, ya itu kan pastinya kalian pertanyakan ya, ya mungkin bukan cuma visualnya yang ditanyain ya teman, kayak wah ini cantik nggak ataupun itu ya gitu ya, pastinya ada lah gitu ya, cuman bagaimana karakternya dan bagaimana outfitnya gitu ya. Jadi pastinya bakalan disorot sekali ya teman. Jadi usernya adalah tada, jadi ini dia teman untuk behind the scenes-nya ya, yang memperlihatkan untuk usernya ya teman. Ini juga kita kan masalah tuh di bagian photoshootnya aja ya teman, kita nggak tahu nih eksekusinya di kamera nanti tuh atau di episode kedepannya kan gimana gitu ya, karena kan episode 2 itu bakalan mungkin reveal wujudnya dari si Zorn itu ya teman ya. Jadi pastinya bakalan ya anggun ya kan, keren ya kan, cool gitu. Dan bagaimana relasinya ini saya yakin ya teman, ini si Zorn ini bakalan berkhianat ya, maksudnya mengkhianati yang petinggi itu dan nanti kerjasama sama si Jisaris, terus Zornnya itu nanti mati di akhir. Nggak tahu lah ya temennya, ini kejauhan sekali ya temennya, atau mungkin punya hubungan sama si heroin kita ya kan ya, si Minami yang itu ya temennya, si Ayuka itu ya, kita nggak tahu lah ya temennya. Dan saya lupa siapa nama aktrisnya ini ya temennya, yang pastinya tuh ini kan betul-betul yang disorotnya itu kan kayak looksnya tuh yang cool ya, kayak betul-betul keren dan juga gothicnya itu ya temennya, dan pastinya berwarna ungu ya teman. Dan ini adalah beberapa shootnya ya teman, ini kayak pakai CGI ini itu ya kan, atau motion ya gitu ya. Dan juga ini kan adalah pas dia tuh lagi photoshoot ya teman, ini sama partnernya si Masao Inoue ini, kayaknya bukan yang kalian lihat ini kayak aktor siapa gitu, bukan, ini partnernya nih gitu ya, yang biasa tuh kalian lihat di video TikTok, di video Instagram, dimanapun gitu ya teman ya. Dan pastinya wah tampaknya juga ya oke lah ya teman ya, kayak galak-galak gitu ya kan ya, tapi bisa dibilang juga ini bahkan dari rival yang cukup menarik ya teman, antara Jisaris dan juga Zorn ini. Gimana guys, kalian sudah bobok nyenyak nih kayaknya untuk melihat wujud dari Zorn ini ya. Berarti untuk pembahasan kali ini ya sampai sini aja ya teman, karena kalau untuk bahas lagi nanti panjang ya teman ya. Saya juga sebenarnya ya nonton aja ya teman ya, kalau misalkan mau bahas satu episode full itu ya nantilah ya teman, kita nengok nanti. Soalnya juga durasinya kan sekitar 13 menitan ya kan, atau yang sebenarnya tuh berapa ya, 20 menitan ya. Jadi kita tunggu aja ya teman untuk review lengkapnya ya teman, di recap aja ya teman, enaknya ya di recap episode 1 misalkan 12 episode ya teman ya, 12 episode nanti itu kan banyak momennya gitu ya, nanti kita akan coba recap ya kayaknya, apakah bagus, apakah kurang gitu ya, dari segi CGI mungkin atau gimana gitu ya, dan bagaimana cerita nanti kita tunggu aja ya teman, semoga aja bisa menarik dan eksekusinya juga tidak lebay. Oke, goodbye. Thank you.